siswanya yang mana? Gitu, berarti baik untuk arsitekturnya itu juga termasuk. Oke, dijawab yang normal dulu ya. Satu mengenai kelas. Ada yang pernah ke kelas saya ya? Pasti paling nyeleneh kelas. Iya, paling aneh sendiri kelas. Artinya aneh gini. Mungkin karena saya orang yang istilahnya bebas, suka pemikiran yang bebas. Dan ini untuk penataan kelas, saya bukan orang yang perfeksionis. Artinya harus, misalnya kadang gini, kalau saya studi banding, sekolah biasanya kan kalau sekolah favorit tuh ada kayak apa namanya, tempelan-tempelan bagus-bagus gitu. Nah, kalau saya mikir kayak gitu, itu yang bekerja gurunya, ya kan? Sing rekosok dulu deh, bener gak? Nah, tapi saya cari cara gimana caranya supaya tidak teacher center, betul? Nah, karena kan kita ngajar sekarang tuh kan harus student center. Nah, artinya setiap pelajaran ini pasti ada hasil prakarya 70%, hampir semua. Kemudian siswanya sekarang, siswa, jadi kebetulan kelas saya ini saya tuh spesial. Artinya spesial gini, ada satu anak, dia ini tuh sebenarnya dia tuh normal, cuman dia ini kalau menurut saya punya semacam traumatik waktu masa kecil. Akhirnya dia ini ngerasa terkucil sejak kecil, sejak. Nah, pas saya awal masuk, teman-temannya emang dia nggak pernah mau berteman, tidak pernah ada yang mau berteman. Hobinya dia itu pasti ke kamar mandi. Nah, akhirnya satu kelas itu saya usahakan, pokoknya saya buat semacam ancaman. Kalau mereka membedakan teman, nggak usah jadi murid saya keluar untuk itu. Akhirnya lala satu kelas ini orangnya kompak, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok sih melu-melu itu. Akhirnya mereka ke Diamona ini bagus klub. Itu keadaan kelas tentang apa namanya pemahaman siswa, kemudian itu yang mendasari lagi-lagi ya, pertanyaannya bagus. Jadi itu benar-benar mendasari awal mula bagaimana saya nanti mengajar mereka. Jadi dengan latar belakang semua itu, penggunaan mereka yang otak kanan tadi, ya kan? Akhirnya saya menggunakan apa namanya pendekatan lingkungan. Itu juga. Ada lagi pertanyaannya? Nah, yang kedua, ketika melakukan pembelajaran metode pembelajaran apa yang digunakan? oke. Tak tanya saya metode salah satunya apa metode? Diskusi. Sebenarnya metode ini kan semacam besar, ya dari besarnya. Tapi praktiknya, sekarang praktiknya saya rasa itu kreativitas dari masing-masing. Nah, metode ceramah itu pasti tidak bisa dipungkiri. Metode yang lain itu sebenarnya itu selingan. Paling dominan itu sebenarnya ceramah. Meskipun kalau saya ngajar jarang banget ceramah, jarang banget. Paling tuh kalau saya biasanya anak-anak tak ajak dongeng. Itu saya pengen mereka terinspirasi dari dongeng itu, jadi mengilhami mereka tentang pelajaran. Jadi dongeng saya itu berhubungan dengan pelajaran. Kalau nggak dongeng saya bisa nyanyi. Lagu-lagu setelah nyanyi biasanya kalau waktunya cukup dia tak ajak keliling sekolah, jalan-jalan ke apa sesuai materi. Kalau enggak biasanya langsung ke materi, bisa langsung ulangan. Biasanya saya langsung ulangan 1 atau 2 soal. Saya pengen tahu sejauh mana kemampuan mereka. Kalau nggak gitu biasanya tanya lisan dulu. Nah, saya nggak langsung menjawab mereka bener apa salah, saya kantongi dulu, oh ini kekurangan mereka, ini kelebihan. Nah, setelah itu udah, habis itu baru kita masuk ke materinya. Jadi kalau ditanya metode, ini hampir seluruh metode tak jajali pun habis. Jadi saya bingung untuk menyebutkannya satu persatu gitu. Nah, yang pasti kesimpulannya satu, metode yang saya gunakan untuk kolaborasi. Jadi semua metode saya mix jadi satu. Saya nggak pernah pakai metode satu, itu misalnya ceramah ya, dari awal sampai akhir ceramah saya nggak pernah. Saya campur, entah itu apa namanya 100 atau mungkin pakai apa namanya apa itu circle dan lain-lain. Jadi bisa paham lah ya, aku coba deh. Jadi saya mix jadi satu, lebih ke seni game sih, lebih ke seni game itu ya Mbak. Oke, gimana? Adakah langkah-langkah khusus yang dilakukan ketika menggunakan metode pembelajaran? Langkah
ambil satu contoh materi. Misalnya kalau di kelas saya itu kan PKN ini ada yang namanya menghafal huruf diri. Kemudian menghafalkan misalnya Garuda. Ini ada berapa helai sih, simbolnya mengartikan apa, warna mengartikan apa. Jadi kita menghafalkan teks itu susah. Nah, akhirnya saya buat pameran kelas ini. Nah, itu kayak gimana, lagi-lagi meja saya kardus. Manusia kardus ya. Makanya kelas saya banyak kardusnya. Jadi itu mereka tak suruh membuat semacam pameran sini. Nah, setelah selesai itu pamerannya, mereka sudah menjadi dinding-dinding itu berkeliling kayak gitu kan. Habis itu mereka tak suruh duduk semua, saya evaluasi. Evaluasinya bisa 2 tahap. Tahap 1 biasanya itu saya kasih soal, jawabannya udah ada di dinding. Evaluasi kedua adalah aplikasinya. Jadi udah ada di dinding, tapi mereka tuh harus memikirkan contohnya. Misalnya pengamalan sila pertama dan ketuhanan Yang Maha Esa, ya kan? Itu kan berarti ada gambar bintang, terus ketuhanan Yang Maha Esa. Saya jejer gitu kan gambarnya. Lalu saya tanyain, coba berikan 10 contoh. Kayak gitu. Waduh, kok 10 gitu. Ya apa, emang saya tuh pengen mereka tuh berpikir kreatif gitu, supaya mereka tuh berani menembus batas liar pemikiran. Itu tujuannya itu. Nah, ya udah, soalnya cuma 1 itu. Nanti lain hari saya ulang lagi. Ketika jalan-jalan saya tanyain lagi. Nah, kemudian mungkin nanti ditanyakan juga tentang materi. Saya tuh kalau ngajar nggak pernah sama dengan buku. Tidak pernah. Urut dan buku nggak pernah. Jadi kalau ada gelas itu pasti bingung. Soalnya apa? Awal di halaman 5, tiba-tiba hari kedua udah di halaman 100. Itu pasti gitu. Saya nggak pernah urut. Soalnya apa? Tematik itu kan mix, ya kan? Saya berusaha memaksimalkan waktu. Percaya atau tidak, kadang waktu yang disodorkan sama materi yang ada tuh nggak balance. Nah, makanya saya berusaha untuk bisa mengelompokkan materi-materi yang sama. Nah, kemudian jadi kira-kira seminggu saya bahas ini, minggu kedua saya bahas ini sampai 1 buku selesai. Dan bagi saya gini, ini mungkin prinsip saya. Kenapa saya kalau ngajar nggak pernah sama dengan buku? Praktek soal apapun saya nggak pernah nyuruh mereka mengerjakan di buku, nggak pernah. Saya pasti punya soal referensi lain. Jadi gini, kalau mereka mengerjakan dari buku, pelajaran juga dari buku, sama plek dengan apa yang saya ajarkan di sekolah, itu mending mereka belajar di rumah, nggak ke sekolah. Kehadiran guru harusnya memberikan inspirasi dan wawasan baru. Makanya bagi saya guru itu harus update. Kalau guru itu hanya stagnan, buku kayak gini, saya mengajar kayak gini, bagi saya itu masih pembelajaran zaman 90-an. Kalau kita udah generasi milenial, ya sebentar lagi kita akan mengarah ke generasi kontemporer. Kita harus bisa membaca 1 langkah lebih maju dari buku ini. Jadi yang paling penting bagi saya, kita menguasai materi buku ini apa aja, maksudnya apa aja. Habis itu kita aplikasikan, kita kolaborasikan. Tuntutan anak harus baca di rumah buku-buku gitu. Tapi jangan pernah menakut-nakuti, dijemut jelek, jangan pernah ada embel-embel nakut-nakuti. Tapi terpaksa ya apa sih. Nah, jadi bagi saya gitu. Kendala apa saja yang sering Ibu temui saat pelajaran berlangsung dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut? Jadi kendala 1, variatif, anak variatif, ya kan? Yang kedua, materi yang tematik kita sadari atau tidak beda dengan KTSP harus berhubungan satu materi dengan materi yang lain. Kita harus kreatif di situ. Nah, makanya itu alasan kenapa saya nggak mau berpatokan pada buku, karena saya bukan robot ya. Nah, sebenarnya itu aja sih. Problemnya cuma karena variatif, udah itu aja. Jadi kita harus mengambil langkah modern, jalan tengah. Sekiranya sisi anak ini maupun ini bisa menerima semua, kayak gitu. Makanya saya pakai teknik tadi, tidak pakai istilahnya hanya satu teknik saja, satu metode saja, melulu enggak. Tapi saya mix, karena dijaga-jaga ini variatif. Dari variatif ini akhirnya saya juga membeda-bedakan pelajaran. Jadi meskipun tematik, tapi saya bedakan jenis soal ujian. Misalnya kayak Jamuna anak ibu tadi ya saya sebutkan di awal. Dia ini ranking terakhir Mbak, ranking terakhir terus di kelas. Nulisnya ya Mbak, nulis kayak gini. Itu udah seminggu. Tapi putusnya bagus sekali.
jadi mungkin dia menghayati kan. Jadi untuk Zamuna saya itu ada penilaian sendiri. Penilaiannya itu adalah lisan. Jadi untuk Zamuna ujiannya ujian lisan. Soalnya kalau ujian tertulis dia ini tidak bisa. Soalnya pas satu nulisnya lama. Yang kedua, dia ini kalau mengenal ABC, kalau soal di kelas 4 kan udah pakai algebra. Algebra kan kosong-kosong dulu ya, 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Di atasnya ya ABC sini, dia tuh harus ngurutin. Biasanya tulis dulu gitu. Gitu dia nggak bisa gitu. Jadi wah ini kalau ini bahaya, dia nggak bisa bareng sama teman-temannya. Nah makanya saya antisipasi dengan soal ujian lisan. Itu apakah dari muridnya sendiri atau yang program ini pasti tanya saya lupa menjelaskan di awal. Nah, jadi ini sudah saya antisipasi di awal. Jadi gini, kadang-kadang kita kalau menjelaskan ke anak tentang perbedaan fisik ini tanggung, ya kan? Tapi saya coba menghilangkan ketakutan itu. Artinya gini, ini sudah sering saya lakukan. Setiap mereka sikapnya nggak baik ke ini si anak ini, paling jangan tak suruh pergi keluar dulu, entah itu tak suruh ke kantor atau apa, satu was kata. Saya bilang ke mereka, kalian jangan pernah merasa Zamuna saya pilih kasih. Saya tuh satu kelas, saya komitmen sejak awal, tiap anak harus pernah saya marahin gitu, supaya mereka nggak ngerasa ada rasa pilih kasih. Jadi apa saya pinter, apa saya pinter, apa saya wakal, apa saya apian, harus pernah saya marahin semuanya. Itu saya jaga-jaga sampai mereka nggak ngerasa ada perbedaan perlakuan. Nah kemudian Zamuna ini tadi hingga akhirnya kenapa teman-teman bisa menerima Zamuna ini, karena di awal saya bilang ke mereka, saya suruh mereka membayangkan mereka jadi Zamuna. Itu sampai satu kelas nangis semua satu kelas. Saya suruh mereka bayangkan orang tua mereka jadi orang tua Zamuna dari orang tua mereka, gimana rasanya. Terus saya suruh bayangkan mereka punya anak. Saya sampai nyuruh berpikir sampai seperti itu. Saya tuh hanya pengen mereka ini punya simpatik sama orang, mereka punya kepekaan emosional. Saya pengen gitu, punya paling orang dua rasa malas asik sama temennya. Tujuan saya itu. Jadi sampai kemarin sebelum daring pun teman-temannya tidak pernah ada merasa saya diritasi atau apa, enggak. Karena saya memang nggak pernah mau menspesialkan satu anak. Itu satu yang saya juga itu juga bisa gitu ya. Itu cara penatarannya. Cara guru dalam memberikan pelajaran daring selama masa pandemi ini. Jadi gini, satu, saya tuh pakai YouTube. YouTube ini bisa saya ambil materi di luar. Awal mula saya gitu. Awal mula saya ambil materi di YouTube, kemudian saya suruh anak-anak mempelajari. Habis itu saya suruh soalnya pasti sama. Apa yang kamu dapat dari penjelasan tadi, jelaskan dengan bahasamu sendiri. Saya suruh gitu. Kalau nggak gitu soalnya, saya suruh kayak gini. Silakan buat video tentang apa yang kamu pelajari, singkat saja 10 detik atau 30 detik, jangan banyak-banyak. Saya gitu. Jadi itu teknik kedua. Saya share foto atau share video tentang lingkungan atau tentang pembelajaran. Habis itu ya udah mereka pelajari. Nah ini ketiga, saya pakai akun YouTube saya. Pelajaran praktik apa saya jelaskan, enggak di WA, tapi saya taruh di YouTube. Jadi saya ngirim link saja. Habis itu saya kasih soal. Coba setelah kamu pelajarin, kamu praktikan kayak gini. Rencana Ibu kedepannya untuk lebih memotivasi dan meningkatkan prestasi belajar siswa melalui metode pembelajaran. Apakah Ibu akan berinovasi dalam menerapkan metode pembelajaran atau soalnya rencana kedepannya? Yang pasti saya tuh pengen gini, mungkin ke harapan kali ya. Jadi gini, saya tuh pengen siswa-siswa saya yang pernah bertemu dengan saya, mereka ini nggak hanya ngejar nilai. Saya selalu bilang ke anak-anak, jangan pernah mengharapkan nilai bagus, tapi yang paling penting prosesmu yang paling penting. Tidak usah khawatir nilai kamu jelek, kalau prosesmu bagus, kamu juga pasti bagus. Nah, itu yang paling sering saya jelaskan tentang metode.
itu jelas saya pasti berinovasi. Karena tadi saya berusaha menjajarkan diri saya sama mereka. Jadi kalau saya hanya istilahnya saya tuh egois, harus kayak gini terus, ya kasihan anak-anak. Jadinya harus ada inovasi-inovasi, update tentang hal-hal baru yang ada. Ya tadi kita harus mengkolaborasi antara hal baru, apa-apa yang baru sama materi.